ada kertas yang dibagikan oleh rekan-rekan pengerja. Kertas itu maksudnya menulis pertanyaan. Jadi nanti sebentar setelah narasumber yang kedua, pertanyaan-pertanyaan itu dikumpul. Kemudian nanti beliau berdua yang akan menjawab pertanyaan kita. Sekali lagi, kalau yang belum dapat kertas boleh minta kertas, boleh angkat tangan supaya kertas dibagikan. Saya harap kita semua bertanya karena ini yang tiap hari kita alami dan kita harus perbaiki apa yang harus kita perbaiki lewat seminar keluarga ini. Sekali lagi, baik orang muda meskipun yang sudah menikah, kita bertanya apa yang dapat kita pahami, apa yang dapat kita tahu. Puji nama Tuhan. Saya serahkan kepada narasumber yang kedua. Shalom. 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 Suara saya kedengeran ya? Iya. Saya tidak pakai mic juga suara saya kedengeran. Baik Bapak Ibu, tadi kita sudah menyimak bagaimana narasumber pertama menyajikan apa yang disebut keluarga Kristen. Nah, kalau kita memahami apa yang disebut keluarga Kristen di dalam konteks perjanjian lama, kita harus membaca apa yang muncul di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-5 sampai 9. Dan kalau kita membaca di sana, maka orang Israel sejak dulu sudah memahami dan melihat bahwa itu adalah sema, ya, dalam bahasa Ibrani, dengarlah Israel, dengarlah. Kenapa harus didengar? Mengapa harus diperdengarkan? Berkaitan dengan konteks itu, maka ini adalah sebuah konteks di mana Israel sedang berjalan bukan saja secara individu, tapi juga bersama dengan semua anak cucu mereka yang sedang berjalan menuju Kanaan. Nah, dalam konteks perjalanan itu, maka Israel diberikan sebuah pernyataan dari Allah tentang bagaimana sebuah keluarga mereka itu mengalami apa yang disebut dengan penyertaan Tuhan. Nah, disampaikanlah Ulangan pasal 6 ayat 9. Nah, kalau kita baca di dalam Ulangan pasal 6 ayat 9 ini, maka kita akan membaca bahwa pertama, teks ini berbicara tentang bagaimana mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan. Itu yang pertama. Tapi yang kedua, teks ini berbicara untuk mengajarkan iman mereka dengan tekun kepada anak-anak mereka. Jadi, kalau kita pahami teks ini, maka kita memahami bahwa apa yang disebut perjanjian lama, waktu Musa menuliskan ini, lalu teks ini turun kepada Yosua, ya, sebagai pembaca pertama. Yosua dan orang Israel sebagai pembaca pertama. Kalau kita membaca dalam Yosua pasal 1, 7, ayat 6, 7, 8, maka di sana akan dikatakan bahwa jangan berjalanlah dan jangan menyimpan ke kanan atau ke kiri, berpegang teguh pada hukum yang kuberikan kepada hamba-Ku Musa. Jadi Yosua dan orang Israel adalah orang-orang yang membaca atau pembaca pertama apa dan bagaimana tulisan-tulisan Musa itu kepada mereka. Kita ini pembaca ke berapa triliun, nggak tahu ya. Tapi pembaca pertamanya itu adalah Yosua dan orang-orang Israel yang sedang berjalan menuju ke Kanaan. Nah, apa yang mereka baca? Yang mereka baca itulah Torah. Itulah Torah. Apa itu Torah? 5 kitab Musa itu. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Itulah yang terbaca. Apa yang dibaca oleh mereka? Yang dibaca oleh mereka adalah seluruh catatan Musa berkaitan dengan perjalanan mereka menuju Kanaan. Walaupun Musa nggak sampai ke Kanaan. Walaupun Musa tidak sampai ke Kanaan, dia cuma sampai di atas gunung Nebo, lalu menatap ke bawah. Lalu Tuhan perlihatkan, itulah tanah perjanjian. Sampai Musa sana? Tidak sampai Musa sana. Tetapi narasi itu, narasi kejadian sampai pada Ulangan, itulah yang disebut dengan Torah. Itulah yang disebut dengan hukum Musa. Itulah yang dikatakan kepada Yosua, jangan menyimpang kanan atau kiri, berpegang teguh pada hukum yang kuberikan pada hamba-Ku Musa. Nah, saudara perlu tahu, Torah inilah, kalau kita baca perjanjian lama, ada membaca dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, lalu masuk pada Yosua dan seterusnya sampai kepada kitab Maliaki, maka dalam pernyataan iman Israel, Torah itu menjadi dasar seluruh teologi mereka. Kalau Anda membaca Yosua sampai pada Maliaki, maka tulisan-tulisan Yosua sampai pada Nabi Maliaki,
tulisan-tulisan tersebut adalah tulisan-tulisan yang tidak beranjak dari seluruh pemahaman Torah. Ya. Jadi artinya apa? Para nabi, Daud, dan seluruh penulis-penulis Perjanjian Lama adalah penulis-penulis yang menatap bagaimana Torah itu, ya. Yang melihat bagaimana Torah itu. Jadi mereka tidak melenceng ke kanan atau ke kiri. Mereka menuliskan sesuai dengan seluruh ajaran Musa, itu yang dipakai oleh Yosua, jalan menyimpang ke kanan ke kiri. Seluruh penulis Perjanjian Lama melihat tulisan itu. Itulah menjadi dasar dari seluruh pengajaran yang disampaikan oleh penulis Perjanjian Baru. Nah, memang di dalam proses pengkanonisasian, ya, kanonisasi yang dilakukan oleh orang Israel itu terjadi 3 kali. Pertama tahun 35, ya, oleh Yosefus, lalu tahun 37 juga oleh Yosefus, tetapi itu semua ditolak. Ditolak kenapa? Karena para nabi dan orang Israel saat itu melihat bahwa tulisan-tulisan atau teks-teks atau kitab-kitab yang dikanonisasi oleh Yosefus itu tidak mewakili seluruh keberadaan orang-orang Yahudi. Nah, sampai tahun 100, maka dalam konsili Yamnia dikanonisasi, dimasukkan kitab-kitab ini. Ya, siapa yang mengkanonisasi? Rabi-rabi Israel. Nah, tetapi ada proses, ada persoalan di sana. Apa persoalannya? Ada 5 kitab yang diragukan di sana. Ada 5 kitab yang diragukan di sana. Amsal, Kidung Agung, Yehezkiel, Pengkhotbah, lalu yang terakhir adalah Esta. Kenapa diragukan? Kitab-kitab diragukan apa? Karena mereka melihat rupanya di dalam konten-konten kitab ini tidak sesuai dengan Torah, tidak sesuai dengan hukum Musa. Makanya kalau Anda membaca Kidung Agung, itu kitab yang sangat vulgar. Lalu pada konsili Yamnia dilakukan untuk masuk dalam konsili, dalam kanon itu. Kenapa? Jadi kita terlalu pornografi. Ya. Tidak sesuai dengan pernyataan Allah, kuduslah kamu sebab aku kudus. Maka ini patut atau tidak patut masuk dalam kanonisasi, diragukan. Ya. Diragukan untuk masuk. Kitab Amsal diragukan juga. Kenapa? Kalau Anda membaca kitab Amsal, Anda akan membaca sebuah hikmat yang universal, umum sekali. Ya. Hai pemalas, pergi apa tersebut, dan belajar dan jadilah bijak. Itu hikmat yang umum, pernyataan umum. Semua orang bilang jangan malas, jangan malas, jangan malas. Bahasa yang umum bagi orang Islam ini terlalu umum untuk dijadikan kitab yang kudus di dalam Perjanjian Lama. Kitab Pengkhotbah bahasanya begitu mengagungkan kesia-siaan, tidak sesuai dengan pengharapan orang Israel tentang bagaimana nanti orang Israel. Semua bilang sia-sia, sia-sia. Membaca kitab sia-sia, belajar sia-sia, semuanya sia-sia, tidak sesuai dengan pengharapan orang Israel. Kitab Ester diragukan, kenapa? Nggak ada nama Allah satupun di sana. Jadi mengapa dimasukkan nama Elohim, nama Yahweh? Nggak ada di sini. Betapa dimasukkan? Ini kitab orang-orang kafir. Ini kitab orang-orang yang tidak mengenal Yahweh mereka. Kitab Yehezkiel diragukan. Kenapa? Kitab Yehezkiel diragukan karena pada pasal-pasal pertama kitab-kitab ini menuliskan ritual-ritual yang tidak sama dengan bahasa-bahasa di dalam kitab Torah, khususnya kitab Imamat. 5 kitab ini diragukan untuk masuk dalam kanonisasi dan menjadi kitab-kitab yang sah dalam 39 kitab. Itu peristiwa dalam konteks. Tapi memang terjadi pergolakan dan pergumulan di sana. Terjadi pergolakan, akhirnya 5 kitab ini dimasukkan di dalam. Jadi apa yang saya katakan tadi? Yang saya katakan ini begini. Torah itu menjadi sumber dari seluruh kebenaran yang disampaikan oleh Allah dalam Perjanjian Lama. Torah yang merupakan hukum Musa menjadi sumber supaya orang Israel melihat bahwa pernyataan yang disampaikan oleh para Musa itulah dasarnya untuk melihat bagaimana pernyataan Allah selanjutnya dalam kehidupan mereka. Oleh karenanya segala sesuatu yang berkaitan dengan tulisan-tulisan setelah Torah itu harus sesuai dengan standar yang disampaikan oleh Musa di dalam Torah itu. Makanya sampai kepada urusan rumah tangga, ya kalau kita baca dalam Ulangan pasal yang ke-6 tadi, Anda akan membaca kepada anak-anakmu, keluargamu. Dia tidak hanya berbicara soal ritual bagaimana mendekati Allah.
ritual bagaimana persembahkan korban, ritual bagaimana sunat, ritual bagaimana datang ke bait Allah, kemah suci, ritual bagaimana berpuasa, ritual tentang bagaimana menghadapi orang-orang sekitar mereka atau berperang. Bukan. Torah ini juga mengajarkan bagaimana keluarga mereka, bagaimana kehidupan keluargamu, bagaimana tata cara dalam kehidupan keluargamu, bagaimana tata cara dalam kehidupan keluarga ketika engkau bersuami atau beristri. Nah, dalam hukum Israel, dalam Torah itu ada 3 bentuk hukum yang disampaikan oleh Musa di dalam catatan Torah. Yang pertama, ada hukum yang disebut dengan hukum sipil. Kalau Anda membaca kitab Keluaran pasal 20, lalu pasal 21, pasal 22, 23, 24, 25 dan seterusnya, Anda akan membaca narasi tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan orang Israel dengan orang Israel. Ya. Hukum-hukum yang mengatur bagaimana hubungan Israel, orang Israel secara individu dengan orang Israel lainnya. Itu diatur di dalam hukum-hukum itu. Ya. Itu yang disebut dengan hukum sipil, hukum sosial dalam bahasa kita, hukum hubungan antar masyarakat, ya, dan lain sebagainya. Yang kedua disebut dengan hukum moral. Kalau Anda membaca kitab-kitab Imamat dan kitab Ulangan, Anda akan membaca di sana bagaimana realitas hukum moral, hukum yang menyatakan tentang bagaimana tindakan-tindakan moral Anda, tindakan-tindakan moral Israel. Ya. Bagaimana ketika Anda berhubungan dengan sesamamu, bagaimana ketika Anda mempunyai hubungan dengan orang lain, itu hukum moral, ada etikanya. Tapi yang ketiga adalah hukum ritual. Hukum ritual itu adalah hukum bagaimana mendekati Allah, bagaimana beribadah pada Allah, bagaimana mempersembahkan korban, bagaimana di hari Sabat, bagaimana masuk ke bait Allah, bagaimana menghormati Sabat. Itu hukum ritual. Jadi 3 bentuk hukum ini diberikan pada Israel. Mereka harus seperti dalam hukum sipil, mereka harus seperti dalam hukum moral, mereka harus seperti dalam hukum ritual. Jadi kalau kita melihat Torah itu lengkap sekali. Bukan cuma mengatur ritual mereka pada Allah, bukan cuma mengatur moral mereka, tapi juga mengatur hubungan mereka dengan sesama, hubungan sipil, hubungan bukan cuma di antara kita yang berlain keluarga, tapi juga hubungan di dalam konteks berkeluarga, hubungan anak dan orang tua, hubungan istri dan suami, hubungan ayah dan anak, hubungan ibu dan anak dan sebagainya. Itu hukum-hukum sipil. Jadi kalau kita belajar di sini, kita belajar bahwa Allah memberikan Torah kepada Musa itu adalah Torah yang lengkap, yang menyatakan seluruh bentuk-bentuknya untuk dipahami oleh orang Israel, sehingga mereka tahu bahwa kedudukan hukum itu juga sampai kepada bagaimana hidup keluarga mereka, bagaimana hidup keluarga mereka. Nah, oleh karena itu di dalam acara ini saya menyatakan bahwa Perjanjian Lama yang khususnya berbicara tentang Torah itu adalah satu bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan orang Kristen sampai saat ini. Perjanjian Lama tidak bisa disebut sebagai firman yang tidak otentik lagi. Dalam era masa itu ada istilah atau ada kelompok yang disebut dengan ateis modern. Orang ateis modern itu mereka bukan bilang tidak ada Tuhan, tapi mereka sudah menyerang Perjanjian Lama itu bukan firman Allah. Nah, itu ateis modern. Mereka bukan cuma bilang sekarang tidak ada Tuhan lagi. Mereka menyerang begini, Perjanjian Lama itu sudah kuno dan itu adalah biadab, kitab yang biadab, kitab yang tidak berperi kemanusiaan. Nah, itu serangan mereka terhadap Perjanjian Lama. Tetapi kalau kita belajar di sini, kita pahami Perjanjian Lama sangat khusus tetap dipakai oleh orang Kristen. Kenapa? Kenapa orang Kristen tetap harus menggunakan Perjanjian Lama sebagai dasar etikanya? Kenapa? Ini persoalan memandang Perjanjian Lama ya. Sebab banyak sekali orang Kristen, bahkan pendeta melihat
Perjanjian lama nggak asik lagi dikhotbahkan, betul ya? Betul Pak Jadi? Betul. Perjanjian lama nggak asik dikhotbahkan. Perjanjian lama enggak. Kalau khotbah perjanjian lama nggak enjoy banget deh, nggak enjoy banget. Nggak enak banget bahasanya perjanjian lama. Ya. Tapi apakah dengan demikian, memang saya akui, kemarin waktu saya seminar di Togon, salah seorang peserta seminar bilang, membaca kitab Imam Wahab itu membosankan Pak. Saya membaca perjanjian lama, tapi membaca perjanjian lama itu membosankan. Apa yang bisa saya pelajari di situ? Saya tadi kasih Tuhan, apa yang kita baca dan apa yang kita pahami dalam konteks membaca perjanjian lama itu tidak harus menjadikan bahwa perjanjian lama itu menjadi sesuatu yang tidak otentik lagi bagi kita. Nah, sekarang pertanyaan begini, kalau begitu, mengapa perjanjian lama tetap otentik bagi kita? Mengapa perjanjian lama tetap menjadi hukum yang harus terimplementasi dalam hidup kita? Mengapa perjanjian lama lebih detail lagi harus tetap menjadi dasar bagi kehidupan keluarga Kristen? Tadi Bu Devi menyampaikan bagaimana realitas keluarga Kristen. Tapi Ulangan pasal 6 tadi memberikan kita informasi bahwa apa? Perjanjian lama tidak usang oleh waktu untuk menjadi dasar bagi kehidupan keluarga kita. Nah, persoalannya sekarang gini, mengapa perjanjian lama tetap otentik? Pertama, kalau kita membaca teks-teks perjanjian lama dan secara khusus kita belajar dari apa yang disampaikan oleh Injil kepada kita, maka kita akan membaca bahwa Yesus itu adalah pribadi yang membaca dan menyampaikan perjanjian lama. Anda akan membaca bagaimana dia mengutip Yesaya, mengutip Yeremia, dan kitab-kitab lainnya, walaupun tidak eksplisit. Kalau Anda membaca kitab-kitab perjanjian baru, maka Anda akan menemukan sekitar 2.650 kutipan perjanjian lama di dalam PB. Dan paling banyak itu di Injil, di kitab-kitab Injil. Kitab-kitab yang memberitakan tentang realitas Kristus. Itu berarti apa? Penulis perjanjian baru itu memberikan deskripsi bahwa perjanjian lama sangat digunakan, diperlukan bagi penulis perjanjian baru untuk melihat bagaimana firman Allah yang disampaikan bagi mereka. Penulis perjanjian baru tetap melihat bahwa perjanjian lama itu begitu penting, sehingga itu tetap digunakan untuk memberitakan sesuatu kepada orang-orang yang membaca firman Tuhan di era perjanjian baru. Nah, 2.650 itu dikutip oleh penulis perjanjian baru secara langsung maupun tidak langsung, baik oleh penulis penulis Injil sampai kepada Rasul Paulus dan seterusnya sampai pada Wahyu. Semua terdapat kutipan-kutipan perjanjian lama. Nah, hal ini mengidentifikasi begini. Anda dan saya adalah orang-orang yang harus melihat bahwa jika penulis perjanjian baru memakai perjanjian lama sebagai materi ajar kepada orang-orang yang membaca dan memahami perjanjian baru, maka kita menjadi orang-orang yang sebetulnya tetap mempunyai pandangan yang sama terhadap pandangan mereka tentang perjanjian lama. Dalam masa perjanjian baru ada banyak sekali kitab yang muncul. Dalam masa Yesus mengajar, ada banyak sekali kitab yang muncul. Kitab-kitab itu salah satunya adalah kitab-kitab yang sekarang kita sebut dengan kitab-kitab deuterokanonik. Kalau Anda membaca itu di dalam melihat di beberapa Alkitab yang dikeluarkan oleh lain, ada kitab-kitab yang disebut kitab Tobit ya, dan kitab-kitab lainnya yang masuk di tengah-tengah di antara PL dan PB, karena memang munculnya di samping. Lalu yang kedua, ada kitab-kitab apokrifa. Lalu ada kitab-kitab pseudepigrafa. Ini banyak sekali di era Yesus. Muncul mereka semuanya, berkembang. Dan di era Yesus, perjanjian lama belum terkanonisasi. Apalagi perjanjian baru. Tidak ada perjanjian baru sekitar abad ketiga baru terkanonisasi. Di era Yesus belum ada tulisan perjanjian baru, tidak ada sama sekali. Jadi apa yang dipakai Yesus? Yang dipakai Yesus itu perjanjian lama. Tetapi di samping perjanjian lama itu ada 3 kelompok kitab itu: pseudepigrafa, apokrifa, deuterokanonika. Itu muncul begitu, bergelimangan di sana, muncul di sana.
Pertanyaan ini, kalau begitu, apakah yang dibaca oleh Yesus untuk mengajar orang-orang di masa itu? Apakah orang-orang di masa PB itu juga membaca kitab-kitab itu? Karena di sana belum terkanonisasi kitab-kitab Perjanjian Lama, belum ada susunan kitab 39 kitab ini dari mulai Kejadian sampai kepada Malaki, tidak ada susunan ini. Saya katakan tadi, itu nanti di Konsili yang baru terbentuk 39 kitab itu. Itu di tahun 100 atau di abad pertama baru muncul susunan 39 kitab. Tapi sebelumnya sudah ada kitab-kitab itu, tapi belum terkanonisasi. Nah, di samping kitab-kitab yang belum terkanonisasi ini, muncul ribuan kitab yang ada di situ. Nah, salah satu kitab-kitab yang disebut kitab-kitab pseudepigrafa atau disebut dengan tulisan-tulisan apokaliptik, itu ada yang namanya kitab Henok, ada yang namanya kitab Jubili, ya, ada yang namanya kitab Esdras. Itu muncul abad kedua sebelum Masehi, sebelum hadir Yesus sudah ada itu kitab-kitab itu. Lalu terbaca oleh orang semuanya itu. Nah, pertanyaan begini, apakah itu juga dibaca oleh Yesus dan murid-muridnya? Apakah itu juga dibaca oleh Paulus dan sebagainya? Sebab belum ada kanonisasi. Kanonisasi terjadi setelah Yesus naik ke surga, setelah Paulus mati baru terjadi kanonisasi, baik itu PM maupun PB. Nah, di era itu apa yang dibaca? Injil kita mengatakan bahwa Yesus tetap menggunakan kitab-kitab Perjanjian Lama, Yesaya, Yeremia dan sebagainya. Yesus tetap menggunakan kitab-kitab PL, tidak menggunakan kitab Henok, Pak. Tidak menggunakan kitab Jubile, tidak menggunakan kitab Esdras, tidak. Walaupun banyak ahli bilang Yesus juga pasti membaca kitab-kitab itu, karena kitab-kitab itu juga muncul di sana bergelimangan. Tetapi waktu Yesus mengajar, Yesus tidak menggunakan kitab-kitab itu. Apa yang dipakai? Perjanjian Lama. Perjanjian Lama lah yang Yesus gunakan, bukan kitab-kitab itu. Lalu ketika Paulus menuliskan kitab itu, Paulus tetap menggunakan Perjanjian Lama, tidak menggunakan kitab-kitab yang lain. Prinsipnya adalah apa? Prinsip adalah Perjanjian Lama tetap eksis, tetap otentik, dan itu dianggap oleh Yesus dan para rasul bahwa itu kitab yang tetap harus dibaca dan diperbuat sebagai sebuah landasan etika orang-orang percaya sejak masa gereja. Yang berikutnya, dalam Perjanjian Lama, ya, kalau kita membaca dalam Perjanjian Lama, maka Perjanjian Lama kita adalah Perjanjian Lama yang terus menyuarakan Yesus. Perjanjian Lama kita ada Perjanjian Lama yang terus menyatakan Mesias, di dalam seluruh narasi. Kalau Anda membaca mulai dari Kejadian pasal 3 dan seterusnya, maka Anda membaca sebuah rangkaian, sebuah benang merah yang mempresentasikan tentang Kristus. Saya membaca beberapa tulisan-tulisan para rabi kuno, ya, yang menganggap bahwa di dalam PL itu tidak ada Trinitas. Rupanya dalam tulisan-tulisan rabi kuno, itu ada rabi kuno yang namanya Hillel, yang namanya Ramai. Lalu mereka melihat teks-teks Perjanjian Lama, khususnya kitab Kejadian. Dalam kitab Kejadian itu ada bacaan yang bunyi begini: marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Pasal berapa itu, Pak Petra? Pasal berapa itu? Pasal 1 ayat. Marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Dalam penafsiran para kelompok Yahudi tertua ini, mereka bilang begini: Allah mengutus firman-Nya, dan rohnya untuk menciptakan manusia. Allah mengutus firman-Nya dan rohnya. Ada 3 bagian. Ada 3 pribadi berarti di situ. Firman-Nya dan rohnya untuk menciptakan manusia. Ada berapa berarti? 3. Para rabi melihat teks itu sebagai 3 pribadi yang menciptakan manusia. Trinitas itu menciptakan manusia. Itu rabi-rabi tertua ya, yang dianggap sebagai kalau Anda belajar penafsiran kitab-kitab orang Yahudi,
Itu ada satu metode yang namanya Judaism Rabbinik. Nah, Judaism Rabbinik itu bilang begini, kalau kita menafsirkan perjanjian lama, maka otoritas utama yang bisa dipakai adalah komentar-komentar para nabi terdahulu. Jadi itu menjadi patokannya. Jadi bukan teksnya, tetapi ucapan-ucapan para nabi zaman dulu itu menjadi patokannya. Jadi teksnya itu singkirkan, ucapan para nabi dibaca. Oh ini yang benar kayak begini. Jadi ketika mereka membaca Kejadian 1 itu 8 itu, maka mereka mengerti, ya ini adalah kebenaran yang benar. Itu apa? Ucapan para nabi itu. Jadi kalau para nabi bilang itu adalah karya Allah yang menyuruh firman-Nya dan menyuruh rohnya untuk menciptakan manusia, maka kita tidak bersimpulan. Secara implisit para nabi juga mengakui bahwa ini adalah Trinitas, dan di dalam Trinitas itu ada Yesus, ada pribadi kedua, itu disebut firman-Nya itu. Nah, kalau begitu sejak Kejadian pasal 1, secara tulisan, secara leksikal sudah dinyatakan ada pribadi Kristus di sana. Bahkan dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 disebutkan begini, Bereshit bara Elohim, Bereshit bara Elohim, et ha-shamayim wa et ha-ares, Bereshit bara Elohim. Elohim, Allah, kata Allah yang berbentuk jamak karena berakhiran im. Nah, kalau dalam bentuk jamak itu berarti konotasinya ini bukan tunggal. Allah ini bukan tunggal, bukan satu pribadi, tapi Trinitas, 3 pribadi. Nah, pernyataan-pernyataan ini menjelaskan bahwa apa? Ada Yesus di dalam berita-berita itu. Nah, oleh sebab itu, kalau kita membaca perjanjian lama, maka perjanjian lama sangat konsisten dengan apa yang disampaikan sebagai berita untuk mendidik keluarga, untuk mendidik keluarga, untuk membina keluarga. Sangat otentik untuk membina keluarga, dan ini tidak pernah sirna dalam kehidupan setiap orang percaya. Nah, yang berikutnya adalah, kalau begitu, bagaimana kita memahami perjanjian lama? Ya, ini persoalannya. Tadi saya sudah sampaikan bahwa kita memahami bahwa kitab PL itu begitu otentik dan tidak pernah sirna oleh waktu, tidak pernah tergeserkan oleh waktu, oleh karena Yesus sendiri yang mengatakannya. Bahkan para rasul juga menjamin hal itu. Maka pertanyaan sekarang adalah, bagaimana kita memahami kitab-kitab ini? Karena saya katakan tadi, kita masuk dalam mengajarkan keluarga dengan menggunakan perjanjian lama sebagai berita yang tidak pernah sirna, yang tetap otentik. Maka pertanyaan sekarang adalah, bagaimana kita memahami perjanjian lama ini dengan baik? Saya minum dulu. Yang pertama, memahami perjanjian lama dengan baik adalah, hal yang pertama kita harus memahami bahwa Allah itu bertindak dalam sejarah Israel. Istilah yang sering digunakan itu adalah Allah itu memprovidensia Israel setiap saat. Allah intervensi. Kenapa Allah intervensi? Ini pernyataan yang sering muncul dalam dunia sekuler tentang Allah. Biasa disebut dengan deism. Deism itu menyatakan begini, seperti seorang tukang jam yang membuat jam, setelah jadi jamnya, maka dibiarkanlah jam itu berjalan sendiri. Betul ya? Apakah tukang jam itu akan intervensi? Ayo dijalani terus jam itu. Tidak. Dibiarkan jalan sendiri, berputar sendiri. Itu deism. Tapi Allah kita itu bukan Allah yang deism. Ketika menciptakan, Dia tidak membiarkan ciptaan ini, tidak. Dia terus intervensi dalam kehidupan seluruh alam semesta ini, baik itu secara universal maupun secara individual bagi hidup kita masing-masing. Dia tetap intervensi dan tetap intervensi di dalam hidup kita. Yang kedua, soal penciptaan adalah momen Allah masuk dalam sejarah manusia. Tadi saya menyinggung soal penciptaan dari pasal pertama Kejadian pasal 1. Ya. Kejadian 1 ayat 1 bilang tadi, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Saudara, kalau Anda membaca yang tadi saya bilang, Bereshit bara Elohim. Kata bara atau menciptakan itu, kalau dalam bahasa Ibrani itu berbentuk perfect orang ketiga tunggal. Kalau disebut perfect orang ketiga tunggal, itu berarti
kata bara itu atau kata menciptakan itu adalah kata yang menyatakan bahwa aktivitas itu sudah terjadi, betul ya? Ada perfect. Aktivitas sudah terjadi, atau kalau dipakai istilah lainnya atau dalam kata lainnya, aktivitas itu telah sempurna dilakukan. Siapa yang melakukan? Elohim. Siapa yang melakukan? Allah. Bayangkan ya, dalam teks pertama dari pembukaan tentang penciptaan itu sudah dikatakan secara perfect. Pada mulanya Allah menjadikan langit dan bumi. Jadi itu sebenarnya kalimat opening sekaligus closing. Openingnya dia menyatakan Allah lah yang menciptakan, tapi kata bara itu menyatakan sudah perfect dilakukan, sudah selesai dilakukan. Jadi opening sekaligus closing dan pernyataan tentang perbuatan-perbuatan tersebut dijabarkan dalam ayat 2 dan seterusnya sampai pada ayat yang terakhir. Dan semua ditutup selalu dengan kata tof, baik, dan baik. Nah, ini menyatakan bahwa apa? Dalam konteks dan dalam hubungan dengan keluarga Kristen, maka Allah adalah prima causa. Ya. Allah adalah prima causa. Kejadian 1 ayat 1 ini menyatakan bahwa Allah lah yang memulai seluruh alam semesta ini dan dimulai dengan sempurna. Maka kalau kita tarik ini dalam konteks hubungan dengan keluarga, Allah lah yang memulai keluarga kita dan memulai dengan sempurna. Gitu ya Pak? Memulai secara perfect, secara sempurna. Karena Allah yang prima causa itu, yang merupakan prima causa alam semesta dan kita ada di dalamnya, termasuk keluarga kita ada di dalamnya. Dia adalah prima causa bagi keluarga kita dan memulai keluarga kita itu secara sempurna. Yang ketiga, Allah bukan hanya terlibat dalam penciptaan, tapi juga Allah berinteraksi dengan ciptaan dan dalam pemeliharaannya. Tadi saya sudah singgung soal deism. Tapi soal interaksi itu berarti Allah yang aktif berinteraksi. Allah yang mengambil bagian dan memulai dan mengambil inisiasi dalam interaksi itu. Selanjutnya, ada komunikasi. Komunikasi yang pertama Allah kepada manusia sebagai gambarnya adalah agar manusia mengembangkan diri dan alam ciptaannya untuk kemuliaan Allah. Komunikasi dengan gambarnya dalam teks Perjanjian Lama yang disebut dengan penciptaan, tadi saya sambung, ada istilah yang menarik sekali tentang serem dan debut. Dalam terjemahan bahasa Indonesia juga dipakai istilah gambar dan rupa. Nampaknya terjemahan bahasa Indonesia membagi dua kata ini, membagi dua makna kata itu menjadi dua makna. Padahal dalam teks Ibrani dia tidak terbagi karena tidak ada kata penghubung atau le dalam bahasa Ibrani, sehingga tulisan sebetulnya selem debut. Jadi gambar rupa Allah, bukan gambar dan rupa Allah, tapi gambar rupa Allah. Jadi gambar rupa Allah merupakan satu esensi di dalam kehidupan manusia, bukan dua esensi, ya bukan dua makna dalam kehidupan manusia. Jadi waktu Allah menciptakan manusia, Allah memberikan gambar rupanya. Apa itu gambar rupanya? Gambar rupanya itu adalah keserupaan bukan secara fisik. Ya. Ada mahasiswa saya yang bilang, gambar rupa itu berarti Allah punya kepala seperti kita, Allah punya jari 5, ya. Ada 2 tangan, ada 2 kaki, ya. Dan sebagainya, seperti manusia. Jadi bagi dia itu gambaran bahwa kita adalah gambar dan rupa Allah. Maka inilah gambar rupa Allah. Saya bilang, Allah itu roh. Allah itu roh. Allah itu bukan materi, bukan daging kayak kita. Sehingga sebagai roh, dia tidak berkepala begini, tidak bertangan 2, berjari 5, bahkan berjenis kelamin. Dia bukan seperti itu. Jadi gambaran Allah di dalam konteks itu tidak bisa disalahgunakan atau dipahami seperti tubuh fisik kita, bukan. Nah, apa yang kita pahami di sini? Yang kita pahami di sini adalah Allah menghadirkan gambaran yang sebetulnya bukan gambaran secara fisik dalam hidup kita, tapi apa? Gambaran moral dan etik di dalam hidup kita.
pengetahuan tentang kebenaran dan kebenaran dan kebaikan di dalam hidup kita. Jadi gambaran itu bukan gambaran fisik, tapi gambaran etis, gambaran moral, gambaran pengetahuan tentang yang baik dan yang buruk dalam hidup kita. Maka manusia bisa melakukan kebaikan-kebaikan di dalam hidup ini. Walaupun di dalam sejarah kehidupan manusia dan Alkitab mencatat manusia telah jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dalam bahasa teologi itu sering pakai istilah manusia telah rusak secara total atau total depravity. Rusak secara total sehingga gambarnya itu rusak, gambarnya Allah rusak. Tapi bukan hilang, tidak hilang. Waktu manusia jatuh dalam dosa, gambarnya itu rusak. Masih bisa melakukan kebaikan? Bisa. Coba Anda perhatikan di luar sana. Orang-orang yang tidak percaya pada Yesus masih bisa memberi orang miskin makan, bisa. Banyak tuh. Orang muda apalagi banyak. Itu apa artinya? Artinya gambaran Allah itu masih ada. Tetapi rusak. Makanya dia tidak percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Gambaran kita, sekarang kita adalah orang percaya. Gambar kita sudah dipulihkan. Maka kita percaya pada Yesus Tuhan dan Juru Selamat juga melakukan kebaikan-kebaikan. Orang-orang yang tidak mengenal Yesus bisa melakukan kebaikan, tapi tidak percaya pada Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Gambarnya masih rusak. Tidak mengenal Allahnya, tidak memahami Allahnya, tidak percaya pada Allahnya, tapi bisa melakukan kebaikan-kebaikan. Kita sebagai keluarga yang Allah ciptakan di dalam dunia ini adalah keluarga yang diberikan gambaran yang utuh di dalam hidup kita. Yaitu apa? Selem Demut. Istri diberikan selem Demut, suami diberikan selem Demut, anak diberikan selem Demut. Semuanya diberikan selem Demut. Sehingga kita sebagai selem Demut tidak bisa melihat orang lain di dalam kehidupan keluarga kita itu rendah karena sama-sama punya selem dan Demut. Hal ini mengajarkan pada kita apa? Jangan berlaku kasar pada pasangan kita, karena pasangan kita juga adalah selem dan Demut Allah. Suami kita selem dan Demut Allah, walaupun mungkin dia sedang tidak bekerja sekarang. Istri kita selem dan Demut Allah, walaupun dia mungkin sedang sakit. Anak-anak kita selem dan Demut Allah, walaupun mungkin dia sedang ada persoalan studi atau dia mampu menjaga studi, dia tetap selem dan Demut Allah. Dan jangan pernah merendahkan selem dan Demut Allah dalam dunia ini, apalagi dalam kehidupan orang percaya. Nah ini mengajarkan dari dalam keluarga Kristen. Semua anggota keluarga kita, anak, istri, suami, itu adalah selem dan Demut Allah. Maka hargilah selem dan Demut Allah dalam hidup. Percayalah bahwa sebagai selem dan Demut Allah, mereka adalah representasi Allah bagi kita. Itulah fungsinya. Manusia diciptakan sebagai selem dan Demut Allah, menghadirkan berkat-berkat Allah bagi orang lain. Dalam bahasa Ibrani, dalam Mazmur pasal 82 khususnya, kalau Anda membaca Mazmur 82, itu baik sekali. Di sana dikatakan bahwa kamu adalah Allah. Kamu adalah Allah. Walaupun dalam terjemahan bahasa Indonesia dipakai kata Allah dalam huruf kecil. Orang lain bilang mungkin karena Allah disuruh pakai manusia, bukan. Dalam bahasa Ibrani tetap pakai kata Elohim. Bahasa Ibrani nggak ada huruf kecil, nggak ada huruf besar, nggak ada. Gitu ya, bagaimana? Nggak ada huruf Elohim itu huruf kecil, huruf besar, nggak ada. Huruf alef, bet, gimana itu dalam bahasa Ibrani itu kanon-kanon itu nggak ada. Huruf kecil, huruf besar nggak ada. Jadi dalam teks Ibrani, kamu adalah Allah, dipakai kata Elohim. Kamu adalah. Untuk menyatakan apa? Manusia itu representasi Allah. Selem dan Demut itu disebut Elohim juga. Elohim Allah juga. Ya. Dinyatakan bahwa kita itu representasi Allah. Maka ini saya sambung lagi dengan istilah lain. Anda tidak perlu merendahkan seluruh anggota keluarga Anda sebagai keluarga Kristen, karena semua kita yang percaya pada Yesus telah memiliki selem dan Demut kembali. Sudah dipulihkan kembali. Yang berikutnya, pada saat dosa masuk dan merusak kemanusiaan. Gambar Allah rusak, namun Allah tidak mengubah rencananya, melainkan menambahkan dimensi penembusan
ke dalamnya. Anda membaca Kejadian pasal 3 ayat 15, Anda akan membaca apa yang disebut dengan proto-evangelium. Anda akan membaca apa yang disebut dengan proklamasi Injil. Anda akan membaca apa yang disebut dengan proklamasi keselamatan. Itu dalam Perjanjian Lama. Jadi berita keselamatan, pengharapan Mesias bukan hanya ditulis dalam Perjanjian Baru, tetapi Perjanjian Lama atau para nabi termasuk Musa sudah menuliskan proto-evangelium atau menuliskan berita Injil. Maka itu saya mengatakan dalam studi-studi Perjanjian Lama saya bilang, apakah Kristus ada dalam Perjanjian Lama? Sudah eksis dari Perjanjian Lama. Jadi ada berita kristologi dalam Perjanjian Lama, sebab Kristus juga ada dalam Perjanjian Lama. Dan itu disampaikan oleh penulis-penulis Perjanjian Lama tentang bagaimana eksistensi Kristus di dalam Perjanjian Lama. Terbukti itu muncul sejak penciptaan, oleh para nabi juga disampaikan hal ini, bahwa Allah menyuruh firman dan menyuruh Rohnya Kudus untuk menciptakan manusia. Nah, oleh karena itu, hal ini menjelaskan pada kita bahwa Allah tidak mendiamkan, tidak membiarkan manusia di dalam konteks Selem dan Demut itu menjadi hancur oleh karena dosa di dalam hidup mereka. Secara keluarga Kristen, hal ini mengajarkan pada kita apa? Bahwa Allah tidak membiarkan kita yang memiliki Selem dan Demut Allah ini lalu rusak. Itu dibiarkan rusak seterusnya. Tidak dibiarkan kita itu rusak seterusnya. Memang manusia dengan segala free will-nya akan melakukan seperti pemberontakan di dalam hidup mereka. Tetapi Allah tidak pernah membiarkan mereka untuk terus hadir di dalam segala keberdosaan. Nah, teks-teks Perjanjian Lama ini mendeklarasikan, seperti kalau kita membaca dalam kitab-kitab Yeremia atau Yesaya dan kitab Ratapan, maka Anda akan membaca sebuah narasi-narasi yang Allah menjanjikan kehancuran atau pembuangan dalam hidup mereka, di mana mereka akan dibuang ke Babel pada tahun 586. Tetapi Allah juga mendeklarasikan di dalam teks Yesaya maupun Yeremia bahwa setelah mereka dibuang, dihukum, mereka akan dikembalikan oleh Allah. Nah, itu terjadi dalam kitab Esra, di mana Allah mengembalikan mereka melalui Raja Kores kembali ke Yerusalem. Hal ini mengajarkan kita begini, keluarga Allah itu tidak dibiarkan Allah dalam penghukuman secara terus-menerus. Walaupun Allah menghukum keluarganya, ya, orang-orang percayanya oleh karena dosa. Tetapi orang-orang percaya padanya tetap akan dipimpin kembali untuk bertobat dan memasuki atau back to Bible, kembali kepada relnya yang sesuai dengan apa yang sudah dikehendaki dan direncanakan dan Israel rusak, hancur, dan Allah membuangnya ke Babel. Bahkan Israel pertama yang dibuang ke Asyur itu tidak pernah kembali lagi. Ya. Tapi dalam perjanjian tentang Mesias, Israel kedua, yaitu Israel Selatan, dibuang kembali lagi ya, pada tahun 539 Israel. Prinsip ini menjelaskan pada kita ini, Bapak Ibu dan Saudara Tuhan, dalam konteks keluarga Kristen, kita itu adalah keluarga yang lemah dan bisa kapan saja jatuh dalam dosa. Tapi Allah tidak pernah tinggal diam. Pertama, Dia pasti akan menghukum kita jika kita berdosa. Pasti. Itu ada ajaran yang mengatakan dalam konteks hyper grace ya. Pengajar tentang hyper grace menganggap kita itu orang yang sudah ditebus dan pasti akan dibawa dalam situasi yang nyaman setelah terus sekali ditebus lalu mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan untuk mereka karena mereka adalah orang-orang dalam anugerah Allah. Itu anugerah murahan. Orang dalam anugerah Allah yang diselamatkan oleh Allah berdosa tetap dihukum oleh Allah. Tetap dihukum oleh Allah. Tapi dalam konteks penghukuman itu harus dipahami sebagai konteks pemurnian untuk dikembalikan kembali pada track. Dan itu terjadi dalam konteks orang Israel.
dihukum, dibuang sekian tahun, lalu dikembalikan kembali ke orang, kembali ke mereka. Yang berikutnya adalah Allah tetap memakai manusia sebagai gambarnya yang representatif. Doktrin pilihan, perjanjian, dan pemeliharaan menjadi cara Allah untuk memakai manusia. Saudara kasih Tuhan, pemilihan Abraham, kalau kita baca di dalam Kejadian pasal yang ke-12, ya, kalau Anda membaca dalam Kejadian pasal 12 ayat 1 dan 2, 1, 2, dan 3, bisa dibaca, salah seorang membacakan dari 12, 1, 2, dan 3. 12, 1, 2, dan 3. Silakan dibaca yang belum menemukan. Silakan. Kejadian 12 ayat 1, 2, dan 3. Abraham dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sana saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Kalau Anda membaca dalam teks itu, Anda akan melihat 3 bentuk panggilan. Yang pertama, Abraham dipanggil keluar dari sanak saudaranya, dari negerinya. Ini gambaran yang penting sekali untuk kita pahami gini. Ini panggilan yang memisahkan dari hal-hal yang tidak berkenan pada Allah. Sanak saudara, negeri itu hal-hal yang intim dengan Abraham. Tetapi sanak saudara dan negeri itu adalah sanak saudara dan negeri yang paganisme. Penyembah-penyembah berhala. Dekat, intim dengan Abraham, tapi paganisme. Secara psikologis pasti Abraham senang dengan hal itu. Dengan sanak saudaranya, dengan negerinya senang. Tetapi paganisme tidak menyenangkan Allah. Maka panggilan itu adalah panggilan memisahkan. Itu sesuai dengan istilah di dalam bahasa Ibrani kados. Kados itu memisahkan orang dari hal-hal yang tidak kudus, lalu dipisahkan supaya menjadi kudus. Itu kados. Maka kados itu seperti pisau yang mengiris supaya terpisah antara Abraham dengan apa yang tidak kudus di dalam hidupnya, bahkan yang paling dicintainya sekali. Yang kedua, panggilan itu menggiring Abraham menjadi orang yang termasyhur dalam teologi orang Israel, dan juga kita pahami dia menjadi bapak orang beriman, termasyhur. Jadi panggilan itu adalah panggilan yang mentransformasi, merubahnya dari penyembah berhala ditransformasi menjadi terkenal, bapak orang beriman. Walaupun dia pernah berbohong 2 kali ya, kepada Abimelek dan kepada Raja Mesir, berbohong tentang istrinya Sarah. Siapa itu? Saudara. Siapa itu? Oh cantik, saudara. Takut mati Abraham. Karena kalau bilang ini adalah istrinya, dibunuh dia, diambil sana. Jadi dia cari aman, saudara. Kalau Pak tanya istri dia gitu, ini bapak orang beriman loh. Bapak orang beriman sudah termasuk, ngomongnya mesti begitu. Saya yakin bapak kepala di sini juga begitu ya. Ditanya istri, siapa nih? Adik gua nih. Panggilan itu mentransformasi Abraham menjadi bapak orang beriman, menjadi orang yang tidak seperti halnya di dalam paganisme. Tapi yang ketiga, menarik sekali, engkau akan menjadi berkat. Panggilan ini menggiring Abraham menjadi berkat. Istilah kata berkat itu berekah. Berekah itu punya makna ganda. Dia punya makna rohani dan makna jasmani. Jadi apa yang dimaksud oleh Allah di sini? Yang dimaksud oleh dia adalah
Abraham setelah ditransformasi, maka Abraham akan menjadi penolong baik saja secara rohani maupun secara jasmani bagi orang lain. Dia akan menolong orang lain secara rohani, mendoakan dan sebagainya, tapi juga menolong orang lain secara jasmani, kasih makan, ngasih minum, ngasih pakaian dan lain sebagainya. Nah ini konsep berkah dalam kehidupan, dalam konteks itu, atau dalam istilah berkat yang disampaikan oleh Allah. Maka panggilan Allah itu pada Abraham adalah panggilan yang membawa Abraham menjadi penolong orang lain, baik itu secara rohani maupun secara jasmani. Nah, kalau ini dikenakan pada kita sebagai keluarga Allah, keluarga Kristen, maka Anda dan saya adalah keluarga Kristen yang dipanggil oleh Allah untuk menjadi apa? Berkat, penolong bagi orang lain, bukan saja mendoakan mereka, tapi juga memberkati mereka secara jasmani. Betul kan? Maka gereja itu ada diakonia, menolong orang-orang atau jemaat-jemaat di dalam konteks jasmanian yang kekurangan. Bukan saja gembala mendoakan, tapi juga gembala melihat, mereka juga kelaparan nih, kasih makan, kasih minum, kasih pakaian. Kalau perlu ada tempat tinggal, kasih tempat tinggal untuk tidur. Karena itulah berekah. Setelah Anda ditransformasi oleh Allah, dipisahkan oleh Allah dari hal-hal yang jahat, lalu dirubah oleh Allah, maka Anda harus memberkati orang secara demikian. Itulah keluarga Kristen. Nah, yang berikutnya, ada 3 lipat janji Allah kepada Abraham. Pertama, menjadi bangsa yang besar, bangsa yang menjadi berkat, dan tentang tanah perjanjian. Ini 3 janji yang diungkapkan oleh Allah berkaitan dengan segala keberadaan Abraham yang begitu terbatas. Lalu ketika menerima janji itu, maka realitasnya itu tidak terduga seperti apa yang disampaikan oleh Allah pada mereka. Saudara, janji Allah itu mendatangkan hal-hal yang tidak terduga dalam hidup kita, dalam kehidupan keluarga Kristen. Jadi kalau keluarga kita membaca perjanjian lama dan yang penuh dengan janji-janji Allah seperti halnya teks ini, maka Anda harus aminkan ada banyak hal-hal yang tak terduga bagi keluarga Anda, bagi keluarga kita yang akan terjadi. Karena Allah yang berbuat, bukan kita yang berbuat. Allah yang melakukan, bukan kita yang melakukan. Allah yang bekerja, bukan kita yang bekerja. Bahkan berikutnya, setelah perjanjian itu, Allah memilih Israel. Ini poin terakhir di dalam bagian ini yang harus kita lihat bagaimana kita memahami perjanjian lama. Allah memilih Israel, memanggilnya keluar dalam konteks perbudakan di Mesir, mengikat mereka kepada dirinya, lalu melalui perjanjian di Sinai dan memimpin dan memelihara mereka untuk mencapai kegenapan janjinya kepada mereka melalui Abraham. Israel itu menjadi pembuktian tentang kejadian pasal 12 dan kejadian pasal 15. Pembuktian Abraham, di masa Israel ada, Abraham sudah tidak ada lagi. Abraham coba melihat, kan janji Allah dalam kejadian pasal 15 kan bilang gini, keturunanmu akan menjadi pasir, kan gitu kan. Seperti pasir dan seperti bintang. Saya mau tanya, apakah Abraham melihat pasir dan bintang itu? Apakah Abraham sudah melihat banyaknya pasir dan bintang itu? Enggak, sampai dia mati dia nggak melihat itu. Dia cuma melihat satu pasir, siapa itu? Si Ishak. Dia cuma melihat satu bintang, siapa itu? Si Ishak. Cuma itu. Yang kata janji Allah ribuan seperti bintang dan seperti pasir, nggak dilihat apa sampai dia mati, nggak lihat deh. Dia cuma melihat satu bintang atau satu pasir, siapa? Ishak. Yang sudah diminta oleh Allah, ayo korbankan. Enggak. Tapi setelah Abraham di surga baru dia melihat, benar. Dan kita keluar baru dia melihat. Anda yakin kan Abraham di surga? Pasti kan? Atau enggak? Ada yang nggak yakin bahwa Abraham di surga? Ketika Abraham sudah di surga, dia melihat ke bumi. Benar janji Tuhan, benar janji Allah.
Setelah dia di sana baru dia melihat pasir itu. Setelah dia di sana baru dia melihat bintang-bintang itu. Waktu dia hidup cuma satu bintang dia. Mana janji Allah katanya seperti pasir. Mana janji Allah katanya seperti bintang. Enggak. Setelah di sana baru dia bilang, oh gitu. Ini ada saksian dari saya. Saya kembar dengan adik saya. Waktu kecil saya pengen jadi tentara. Adik saya pengen jadi apa ya? Lupa. Pokoknya saya dan adik saya itu didoakan oleh mama saya jadi hamba Tuhan. Kembar saya, paling bungsu kami berdua. Didoakan jadi hamba Tuhan waktu kami umur 4 tahun. Waktu saya umur 11 tahun, mati mama saya. Jadi mama saya belum pernah melihat janji itu. Waktu umur saya 12 tahun, sama dengan kembar saya. Sekarang doa itu atau janji itu tergenapi. Saya dengan adik saya, kembar saya, sama-sama hamba Tuhan. Sama-sama mengajar perjanjian lama. Sama-sama mengajar bahasa Ibrani. Bu Dewi tahu Bu Dewi? Namanya saya Diki, dia Deki. Dia di Medan sono. Pendeta dia di sono. Tapi dosen STT Klo juga. Ya lihat, begitu lihat. Sama-sama mengajar perjanjian lama, mengajar Ibrani. Dosen juga, sama-sama di STT Klo juga. Itu tidak pernah terkira. Mama saya nggak pernah mengira begitu. Karena sampai mati nggak pernah melihat kami berdua menjadi pendeta. Sampai mati cuma sampai umur 12 tahun. Dan sekarang dia sedang melihat dua-dua kembar itu. Tuhan, janjimu tergenapi. Dua-duanya itu menjadi pendeta semua, jadi hamba Tuhan semua, jadi dosen semua, semuanya tergenapi. Ini yang bagian atau poin terakhir ini, Allah atau perjanjian lama ajarkan kepada kita. Keluarga kita banyak diberikan janji oleh Allah, tapi belum tentu kita bisa melihatnya saat ini. Tapi ketika janji Allah dikeluarkan oleh Allah, itu pasti tergenapi. Kapan? Nggak tahu. Mungkin kita akan melihat waktu kita di surga. Oh benar Tuhan menggenapi. Sekarang belum tentu kita melihat, tapi itu pasti terjadi. Amin. Amin. Sekian. Terima kasih sudah berlatih. Terima kasih. Cukup dulu bagi kita.